Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nirina Fiasa Putri dari NPM 250370110. Nah, izinkan saya di sini untuk menjelaskan mengenai proyek mandiri fisika dasar yang sudah diberikan tugas oleh Bapak dosen Nailul. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa mengenai proyek tersebut. Nah, yang pertama itu ada konsep sistem fisika, di mana sistemnya dianalisis adalah dua benda yang bergerak dan berinteraksi melalui tumbukan bergerak dan berinteraksi melalui tumbukan sebagai elatis di bidang miring. Jadi, konsep utama yang digunakan adalah hukum Newton 2 untuk gerak benda di bidang miring dengan gaya gesek. Nah, gayanya itu di bidang miring ini dihitung dari komponen gaya gravitasi dan gaya gesek dari kinetik sendiri. Nah, rumusnya itu V T O T sama dengan M D sin I P cos Q. Nah, percepatan benda sepanjang bidang miring. Selanjutnya ada energi kinetik dan potensial dihitung dengan E K sama dengan setengah mv kuadrat P sama dengan mgh. Nah, total energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan potensial, di mana rumusnya ETOT ditambah EK ditambah EP. Nah, selanjutnya ada saat tumbukan terjadi, hukum kekekalan sendiri momentum linear ini diterapkan dengan rumus M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 sama ditambah M2 ditambah M2. Nah, selanjutnya ada koefisien dari restitusi mendeskripsikan elastisitas tumbukan dengan rumus V1 min V2 sama dengan min E V1 min V2. Nah, selanjutnya dengan sama dengan 1 tumbukan elastis sempurna 0 kurang dari E kurang dari 1 tumbukan tidak elastis sebagian, dan E sama dengan 0 tumbukan tidak elastis sempurna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visual hasil simulasi. Simulasi dilakukan menggunakan Excel dengan metode numerik Euler. Nah, visualisasi sendiri hasilnya berupa grafik posisi, kecepatan, energi, dan momentum terhadap waktu untuk dua kondisi tumbukan. Nah, ini biasanya elastis sempurna dan tidak elastis. Nah, penjelasan sendiri, pada tumbukan elastis, benda satu memantul kembali dengan benda dua dan bergerak maju dengan kecepatan yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada pada tumbukan tidak elastis, kedua benda bergerak bersama dengan kecepatan yang lebih rendah. Nah, grafik energi ini menunjukkan perbedaan konversi energi mekanik, di mana energi total hampir konstan pada tumbukan elastis, namun menurun pada tumbukan yang tidak elastis, teman-teman. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada momentum total, sistem tetap terjaga pada kedua kondisi tumbukan. Di sini saya akan menunjukkan grafik, salah satu grafik di mana di sini ada grafik sempurna. Benar. Di sini ada grafik sempurna dan ini tidak elastis. Nah, di grafik ini saya akan menjelaskan tentang grafik tersebut. Nah, penjelasannya, grafik yang saya tampilkan itu gambaran dua skenario yang berbeda terkait hubungan posisi dengan waktu pada suatu sistem yang mengalami pengaruh elastisitas. Nah, grafik di sebelah kiri tadi yang sempurna ya, itu menggambarkan bagaimana dua objek ditunjukkan dengan garis S1 dan S2 memperlihatkan perubahan posisi yang sangat jelas akibat pengaruh elastisitas yang maksimal. Nah, pada awal grafik itu, kedua objek memiliki pergerakan dari titik yang mirip, namun seiring berjalannya waktu, posisi kedua objek tersebut semakin berbeda secara signifikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat mengubah dengan mudah, menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap perubahan gaya yang kita berikan atau yang diberikan. Nah, kurva yang semakin tinggi
menandakan bahwa respon terhadap gaya sangat besar, sehingga perpindahan posisi bisa terus bertambah selama gaya diberikan tanpa batas yang kaku. Nah, pola ini sejalan dengan prinsip elastis sempurna, di mana sistem berada pada kondisi yang sangat sensitif terhadap gaya luar dan mampu beradaptasi hingga mencapai titik tertentu yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik material atau sistem fisiknya itu sendiri. Selanjutnya, yang pada grafik yang sebelah kanan atau tidak elastis menampilkan gejala yang kebalikannya. Pada bagian grafik ini, meskipun kedua objek S1 dan S2 juga mengalami perubahan posisi di awal waktu, namun garis yang menggambarkan pergerakan tidak mendaki setinggi garis spesifik pada grafik yang sempurna itu tadi. Nah, selanjutnya bahkan S1 yang mendatar lebih awal, yang artinya di mana sistem ini tergolong sangat kaku sehingga tidak mampu mengalami perubahan posisi yang berarti. Meskipun gaya yang diberikan secara terus-menerus. Selanjutnya, setelah titik tertentu, penambahan gaya tidak lagi menghasilkan perubahan posisi, menandakan sifat tidak elastis atau inelastis pada sistem tersebut. Selanjutnya, kondisi ini sering ditemukan pada material-material atau sistem tertentu yang memiliki daya tahan yang sangat kuat terhadap deformasi, sehingga hanya terjadi sedikit perubahan posisi meski gaya besar diterapkan. Nah, selanjutnya ada kedua grafik ini secara bersamaan dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman kita tentang perbedaan cara merespon sistem elastis sempurna dan tidak elastis terhadap gaya luar, baik dalam konteks fisika, benda, maupun aplikasi industri dan ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis energi dan momentum. Nah, energi mekanik sistem ideal yang bersifat konstan, tapi gesekan menyebabkan disipasi energi menjadi panas. Pada tumbukan elastis ini sebagian besar energi kinetik terkonservasi. Sedangkan pada tumbukan tidak elastis, sebagian energi kinetik hilang akibat panas atau deformasi. Nah, momentum total sistem dijaga dalam kondisi tumbukan menunjukkan bahwa hukum kekekalan momentum linear itu sendiri berlaku. Nah, sudut bidang miring itu memengaruhi dalam percepatan dan kecepatan benda melalui komponen gaya gravitasi, sementara koefisien gesek menurunkan nilai energi dan kecepatan energi gaya yang terhambat. Nah, jadi kesimpulannya adalah proyek ini mengintegrasikan konsep kekekalan energi, momentum, serta hukum Newton untuk menganalisis sistem partikel yang bergerak di bidang miring dengan tumbukan sebagai elastis. Nah, simulasi ini menunjukkan bahwa pada tumbukan elastis sempurna, energi mekanik total hampir terjaga dan benda memantul sesuai hukum kekekalan. Nah, selanjutnya yang kedua, pada tumbukan tidak elastis, sebagian energi kinetik hilang menjadi energi yang lain, meskipun momentum ini total tetap konstan. Nah, yang terakhir ada sudut bidang dan gaya gesek berperan penting dalam memengaruhi gerak, energi, dan momentum sistem. Nah, sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila saat saya menjelaskan terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.